1. Perhatikan gambar di bawah ini. Kita dapat mengetahui umur suatu tumbuhan dengan memperhatikan titik-titik gambar di atas. A. Irisan melintang batang, B. Diameter batang, C. Penutupan kanopi, D. Lingkaran tahun, E. Irisan membujur akar. Jawaban yang benar adalah A. Irisan melintang batang dapat memberikan informasi tentang lingkaran tahun pada batang, yang menandakan pertumbuhan tahunan. Dengan menghitung lingkaran tahun pada irisan melintang batang, kita dapat mengetahui umur relatif dari tumbuhan tersebut. 2. Pembentukan floem primer dan xilem primer pada batang merupakan hasil dari aktivitas A. Jaringan spon parenkim, B. Jaringan palisade parenkim, C. Jaringan bunga karang, D. Jaringan meristem primer, E. Jaringan meristem sekunder. Jawaban yang benar adalah D. Jaringan meristem primer adalah jaringan yang bertanggung jawab atas pertumbuhan primer pada tanaman, termasuk pembentukan jaringan dasar seperti floem primer dan xilem primer pada batang. 3. Tahapan perkembangan manusia setelah dilahirkan adalah A. Kanak-kanak, dewasa, remaja, tua, B. Kanak-kanak, remaja, dewasa, tua, C. Remaja, kanak-kanak, dewasa, tua, D. Tua, dewasa, remaja, kanak-kanak, E. Dewasa, tua, kanak-kanak, remaja. Jawaban yang benar adalah B. Biasanya, manusia melewati fase kanak-kanak, kemudian remaja, dilanjutkan dengan fase dewasa, dan akhirnya memasuki fase tua. 4. Ujung batang tanaman dapat membengkok ke arah datangnya cahaya matahari seperti pada gambar. Peristiwa tersebut dikarenakan pengaruh hormon, A. Gas etilen, B. Giberlin, C. Auksin, D. sitokinin, E. Asam absisat. Jawaban yang benar adalah C. Fototropisme adalah peristiwa membengkoknya tumbuhan ke arah datangnya cahaya. Membengkoknya batang tumbuhan ke arah sumber cahaya disebabkan adanya perbedaan konsentrasi auksin. 5. Biji kacang hijau direndam dalam air selama 2 jam, lalu dipindahkan ke dalam wadah tertutup beberapa hari kemudian biji mengalami perkecambahan. Peranan air pada perkecambahan biji tersebut adalah A. Merangsang kerja auksin, B. Menyerap zat makanan dalam biji, C. Merangsang metabolisme embrio dalam biji untuk tumbuh, D. Mengandung zat makanan untuk pertumbuhan embrio, E. Menguraikan zat amilum dalam biji. Jawaban yang benar adalah C. Air memicu proses hidrasi dan aktivasi enzim dalam biji, yang memungkinkan embrio untuk mulai tumbuh dan berkembang menjadi tanaman baru. 6. Bagian enzim yang berperan sebagai tenaga penggerak adalah A. Koenzim, B. Apoenzim, C. Holoenzim, D. Gugus prostetik, E. Inhibitor enzim. Jawaban yang benar adalah C. Holoenzim adalah bentuk aktif lengkap dari enzim, yang terdiri dari apoenzim, bagian protein, dan gugus prostetik atau koenzim yang diperlukan untuk aktivitas katalitik enzim tersebut. 7. Kerja enzim dihambat oleh inhibitor enzim. Inhibitor kompetitif dapat menghambat kerja enzim dengan cara A. Berikan dengan apoenzim, B. Berikatan dengan sisi aktif enzim, C. Merusak bagian aktif enzim, D. Mengubah permukaan gugus prostetik, E. Merusak holoenzim yang telah mengikat substrat. Jawaban yang benar adalah B. Inhibitor kompetitif menyerupai substrat dan berkompetisi dengan substrat untuk berikatan dengan sisi aktif enzim, mengakibatkan penghambatan enzim karena menghalangi akses substrat ke sisi aktif.
8. Proses pengubahan molekul kompleks menjadi molekul sederhana, dan melepaskan energi dalam bentuk ATP disebut A. Anabolisme, B. Katabolisme, C. Metabolisme, D. Fotosintesis, E. Fotosistem. Jawaban yang benar adalah B. Katabolisme adalah proses metabolisme yang melibatkan penguraian molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana, yang sering disertai dengan pelepasan energi yang digunakan untuk memproduksi ATP. 9. Karbon dioksida dalam respirasi aerob dihasilkan dalam proses A. Glikolisis dan dekarboksilasi oksidatif, B. Siklus Krebs dan transfer elektron, C. Dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs, D. Glikolisis dan transfer elektron, E. Dekarboksilasi oksidatif dan transfer elektron. Jawaban yang benar adalah C. Proses dekarboksilasi oksidatif, terutama dalam langkah-langkah konversi pirufat menjadi asetil-CoA, serta langkah-langkah dalam siklus Krebs, merupakan tempat utama di mana karbon dioksida dihasilkan sebagai produk sampingan. 10. Fiksasi karbon dalam reaksi fotosintesis terjadi dalam tahapan A. Reaksi gelap, B. Reaksi terang, C. Aliran elektron siklik, D. Aliran elektron non-siklik, E. Fotolisis air. Jawaban yang benar adalah A. Tahap reaksi gelap, juga dikenal sebagai siklus Calvin-Benson, adalah tempat di mana karbon dioksida diambil dari udara dan diikat ke ribulosa bisfosfat oleh enzim Rubis-CoA, membentuk molekul yang lebih kompleks dalam proses fiksasi karbon. 11. Berikut ini adalah pernyataan mengenai metabolis. 1. Membutuhkan H2O sebagai sumber elektron, 2. Membutuhkan oksigen sebagai akseptor elektron, 3. Membutuhkan NAD sebagai sumber elektron, 4. Menghasilkan ATP dan CO2, 5. Mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. Pernyataan yang terkait dengan proses katabolisme adalah A1 dan 3, B2 dan 3, C2 dan 4, D3 dan 5, E4 dan 5. Jawaban yang benar adalah C. Pernyataan 2 membutuhkan oksigen sebagai akseptor elektron, terkait dengan respirasi aerob yang merupakan proses katabolisme, dan pernyataan 4 menghasilkan ATP dan CO2, terkait dengan pembentukan energi melalui proses katabolisme. 12 di bawah ini adalah data hasil percobaan enzim katalase. Dengan melihat data hasil percobaan tersebut diketahui cara kerja enzim adalah A. Bekerja baik pada suasana asam, B. Bekerja baik pada suasana basa, C. Pada pH tertentu bekerja maksimal, D. Dipengaruhi suhu dan pH, E. Berperan membentuk O2. Jawaban yang benar adalah D. Enzim katalase merupakan enzim yang dihasilkan oleh organel sel peroksisom, dan terdapat banyak di organ hati serta berfungsi untuk menguraikan H2O2, menjadi oksigen dan air. Enzim katalase bekerja optimal pada pH netral, dan suhu sekitar 35 derajat Celcius. Dengan melihat data hasil percobaan tersebut, diketahui cara kerja enzim adalah dipengaruhi suhu dan pH. 13. Bagian pusat kromosom yang mengikat kedua lengan disebut A. Satelit, B. Telomer, C. Kromonema, D. Kromomer, E. Sentromer. Jawaban yang benar adalah E. Sentromer adalah bagian kromosom yang terletak di tengah dan menghubungkan kedua kromatid atau lengan kromosom. Sentromer memiliki peran penting dalam proses pembelahan sel. 14. Yang merupakan rantai polinukleotida berutas tunggal dan pendek, yang tersusun atas gugus fosfat, ribose, dan basa nitrogen adalah A. DNA, B. RNA, C. Kode genetik, D. mRNA, E. Sintesis protein.
Jawaban yang benar adalah B. RNA terdiri dari rantai tunggal yang mengandung ribosa sebagai gula pembangunnya, gugus fosfat, dan basa nitrogen. 15. Dijumpai suatu asam nukleat dengan ciri-ciri sebagai berikut: 1 mengandung gula deoksiribosa, 2 mengandung gula ribose, 3 mengandung basa adenine, guanine, sitosin dan urasil, 4 mengandung basa adenine, guanine, sitosin, dan timin, 5 memiliki konfigurasi double helix. Ciri-ciri struktur DNA adalah A125, B135, C145, D235, E345. Jawaban yang benar adalah B. Ciri-ciri struktur DNA adalah mengandung gula deoksiribosa, mengandung basa adenine, guanine, sitosin, dan timin, memiliki konfigurasi double helix. 16. RNA yang berperan membawa asam amino dalam sintesis protein adalah ARNAM, BRNAR, CRNAD, DRNASN, eRNAT. Jawaban yang benar adalah E. RNA transfer adalah jenis RNA yang berperan dalam membawa asam amino ke ribosom selama proses translasi dalam sintesis protein. 17. Di bawah ini yang merupakan kode kromosom seorang laki-laki adalah A44AXX, B44AXY, C22XX, D22AXY, E46AXY. Jawaban yang benar adalah B. Kromosom laki-laki memiliki 2 kromosom seks, yang ditunjukkan dengan kombinasi XX untuk perempuan, dan XY untuk laki-laki, selain 44 pasang kromosom autosom. 18. Cermati tahap-tahap dalam sintesis protein berikut ini. 1. Asam-asam amino dirangkai sesuai dengan urutan kodon pada RNA duta. 2. RNA duta meninggalkan nukleus menuju sitoplasma dan melekat pada ribosom. 3. DNA di dalam nukleus membentuk RNA duta. 4. RNA transfer membawa asam amino dari sitoplasma ke ribosom sesuai kodon pada RNA duta. 5. Kodon stop akan bertindak sebagai terminator dan terbentuklah molekul protein. Urutan sintesis protein yang benar terdapat pada A12345, B13425, C24315, D32415, E34215. Jawaban yang benar adalah D. Urutan sintesis protein yang benar adalah DNA di dalam nukleus membentuk RNA duta. RNA duta meninggalkan nukleus menuju sitoplasma dan melekat pada ribosom. RNA transfer membawa asam amino dari sitoplasma ke ribosom sesuai kodon pada RNA duta. Asam-asam amino dirangkai sesuai dengan urutan kodon pada RNA duta. Kodon stop akan bertindak sebagai terminator dan terbentuklah molekul protein. 19. Di bawah ini yang merupakan hasil dari pembelahan mitosis adalah A2 sel anak dengan jumlah kromosom sama dengan sel induk, B2 sel anak dengan jumlah kromosom setengah dari sel induk, C2 sel anak dengan sifat sama persis dengan induk, D4 sel anak dengan jumlah kromosom sama dengan sel induk, E4 sel anak dengan jumlah kromosom setengah dari sel induk. Jawaban yang benar adalah A. Pada mitosis, sel induk akan membelah menjadi 2 sel anak yang memiliki jumlah kromosom yang sama seperti sel induknya. Mitosis bertanggung jawab untuk pertumbuhan, perbaikan, dan regenerasi jaringan dengan mempertahankan jumlah kromosom yang konstan. 20 tahap di bawah ini merupakan tahapan pembelahan pada proses profase 1 meiosis dan berlangsung dalam beberapa subfase, yaitu 1 pakiten, 2 diakinesis, 3 diploten, 4 leptoten, 5 zigoten. Urutan yang benar dari proses profase 1 meiosis adalah A41532, B45321,
C43215, D42315, E45132. Jawaban yang benar adalah C. Urutan yang benar dari proses profase 1 meiosis adalah proses profase 1 meiosis dimulai dengan leptoten, diikuti oleh zigoten, kemudian pakiten, diploten, dan akhirnya diakinesis. 21 dari pernyataan berikut ini, yang paling benar mengenai gametogenesis pada manusia adalah A. Dari satu sel induk gametogenium menghasilkan 3 sel yang fungsional dan 1 ovum. B. Sel gamet yang dihasilkan merupakan sel-sel diploid. C. Pada proses oogenesis dihasilkan 4 sel telur yang fungsional. D. Pada oogenesis dihasilkan 1 buah sel telur yang fungsional. E. Spermatogenesis berlangsung seiring dengan proses pertumbuhan laki-laki. Jawaban yang benar adalah D. Pada proses oogenesis, satu sel induk gametogenium hanya menghasilkan 1 sel telur yang fungsional dan 3 polar body yang kecil. Sel telur yang dihasilkan adalah sel haploid. 22. Suatu gen kadang-kadang dapat mengalahkan ekspresi gen lain yang bukan alelnya. Peristiwa ini disebut A. Epistasis, B. Hipostasis, C. Dominansi, D. Kriptomeri, E. Polimeri. Jawaban yang benar adalah A. Peristiwa di mana suatu gen mengalahkan ekspresi gen lain yang bukan alelnya disebut epistasis. 23. Gen yang menyebabkan kematian pada individu yang memilikinya merupakan pengertian dari A. Gen letal, B. Gen letal dominan, C. Gagal berpisah, D. Pautan kelamin, E. Resesif. Jawaban yang benar adalah A. Gen yang menyebabkan kematian pada individu yang memilikinya disebut gen letal. 24. Kelainan yang ditandai tubuh penderita tidak mampu membentuk pigmen melanin, sehingga kulit dan rambut berwarna putih merupakan penyakit. A. Albino, B. Thalassemia, C. Sindrom Turner, D. Klinefelter, E. Sindrom Down. Jawaban yang benar adalah A. Kelainan yang ditandai dengan tubuh tidak mampu membentuk pigmen melanin, sehingga kulit dan rambut berwarna putih adalah penyakit albino. 25. Apabila terjadi perkawinan antara parental bergolongan darah A heterozigot dengan B heterozigot, maka kemungkinan golongan darah anak-anaknya adalah AA dan B, BA dan AB, CAB dan O, DA, B, AB dan O, EB dan AB. Jawaban yang benar adalah D. Dalam kasus ini, kedua orang tua memiliki golongan darah A heterozigot dan B heterozigot. Dari hasil perkawinan ini, potensi golongan darah yang mungkin pada anak-anak adalah A. Homozigot A, B. Homozigot B, AB, homozigot A dan homozigot B, O. Homozigot O.